Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istana. Sang cendekiawan disambut dengan penuh hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diberlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan. Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjajar dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu yang tidak ada nilainya, dan janganlah kamu menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak ada apa-apanya." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kamu harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak punya harta dunia, termasuk dinar dan emas. Namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kamu beritahu aku, siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama, ia pun langsung menjawab. Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari si wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama, dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengqadha sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengqadha utang puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan qadha sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua qadhonya itu tidak sah.
karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari baginda raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun mulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tugas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka. Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu. Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada di pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1.000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jerimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas.